Nampak ya? Nauzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala Rasulillah la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Itu pakai yang itu ya, kelihatannya enggak asik ya. Boleh Pak, biar lebih terserap ya ilmunya. Bawa pulang aja boleh. Tes. Begini aja lah ya. Dr. Winarna yang kami hormati, Kepala PPKS, Pak Kepala Biro, ya, Bang Arif dari Dr. Arif, ada Bang Fadil, saudara saya di sini, Adi Sirait, Bang Adi Sirait, ada Kak Heni, mana Kak Heni? Nggak datang ya? Ada Kak Heni. Kak Heni itu kakak saya, Bang. Ini callback aja. Dan kenal Kak Heni ya? Hah? Kak Heni nggak kenal? Banyak Heni di sini ya? Oh iya, bentar. Kepada para Heni, sabar ya. Tunggu. Memang sama kayak nama saya. Nama saya juga begitu Sukri ditanya Sukri mana ya? Kak Heni Lydia Sari. Oh, ah? Oh ke Malaysia ya. Oke, baik. Dan kita semua, alhamdulillah, Bang Arif kayaknya tahap 3 tahap 4 udah ditandatangani Pak Kepala Biro. Insya Allah cair. Karena kalau udah masuk kausalitas ini ngeri ya, Pak, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya senang sekali ini kalau para peneliti kan tingkat ingin tahunya tinggi, curiosity apa mindsetnya peneliti itu nggak boleh nyaman pada satu keadaan. Itu kalau dalam gestur filsafat itu begitu. Kelemahan orang meneliti itu adalah dia nggak pernah punya masalah. Makanya para peneliti itu harus bermasalah terus hidupnya. Supaya semua bisa menjadi penelitian gitu. Dalam gestur filsafat ontologi misalnya. Kalau kita naik angkot, dulu guru saya jelasinnya begitu. Naik angkot, dulu kan musimnya angkot ya. Terus nampak dari luar angkot itu ada orang sedang nyorong motornya karena bocor, kelihatan bannya kempes. Pertanyaannya, pengetahuan kita terhadap akses penglihatan tadi, sampai di mana urusannya? Sampai di hanya tahu atau menyebabkan rasa ingin tahu yang mendalam? Nah, itu penting itu. Kalau menyebabkan rasa ingin tahu yang mendalam, maka kita akan membaca peta. Di mana ya kenanya ini? Besok-besok kalau aku lewat sini hati-hati juga nih. Jangan-jangan nanti bisa kira-kira gitu. Jadi rasa ingin tahu itu menjadi memuncak. Sama seperti rasa ingin tahunya Pak Arief kapan tahap 3 dan tahap 4 itu cair ya. Insya Allah kelihatannya sebelum Desember kelihatannya. Maksudnya ingat-ingat juga awak ya cair-cair aja. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 109 PPKS umur yang saya kira panjang ya. Saya yakin hasil riset dari seluruh bagian-bagian penting dari PPKS yang namanya sudah berubah-ubah itu sudah memberi hal yang sangat produktif kepada pembangunan bangsa dan negara. Oleh karena itu, keberkahan dari umur 109 ini harus kita kita jadikan sebagai kekuatan untuk meluaskan makna keberkahan. Kita ini nggak pernah berhenti, kita ini nggak pernah selesai loh memahami apa itu berkah. Berkah itu kalau dalam terminologi yang paling sederhana kan ziyadatul ta'ah wa ziyadatul khair wa ziyadatul manfaah. Kalau kita dapat yang kita dapati itu maka menambah kebaikan. Ekspektasi dari kebaikan itu apa? Sensitivitas kita hidup. Gitu. Semua dibagi kue kota, misalnya gitu toh. Samping awak nggak dapet. Ya
kan? Kenapa? Peserta yang diundang 109, dia nomor 110. Dia nggak dapat. Pertanyaannya, apa yang terbangun, suasana batin apa yang terbangun ketika melihat dia yang nggak dapat, padahal cuma dia doang yang nggak dapat. Kalau pakai logika individualistik, kita akan bilang siapa suruh kau lama datang, benar toh? Dan selalu saja sistem hidup kita begitu. Tapi kadang-kadang, ini bahasa Inggrisnya apa nih? Ya, tulisannya sometimes ya. Kadang-kadang Allah kasih kita rezeki rahasia. Tiba-tiba teringat kita, kalau kita dari tadi pagi sudah makan. Kue kotak ini nggak begitu bermanfaat kali kalau hari ini sama saya. Dan dengan sukarela serta sukacita, kita kasih bagian kita ke dia. Itu bagian dari berkah loh Pak, serius. Jadi berkah ini bukan tentang dapat kue mendadak, bukan. Memberi kue kepada orang juga itu berkah. Berkah di kita. Kenapa? Karena kita tidak selalu mengalami suasana batin yang sama dalam setiap keadaan. Jadi oleh karenanya, doa mendoakan itu karena keberkahan. Yang ada kan yang khawatir itu kan caci mencaci. Begitu dia nggak ada, senang kali ya, datang kawan tuh, nggak, alhamdulillah nggak datang deh. Hati-hati. Suasana batin ini harus kita retas kalau seandainya ada suasana yang seperti ini dalam perjalanan hidup kita. Nanti kita akan connect ke Rasulullah. Saya akan ambil bagian-bagian penting di dalam perjalanan hidup kita. Kenapa Bapak Ibu? Begini, kolektivitas itu hanya ada di dunia. Kebersamaan itu hanya ada di dunia. Begitu Bapak Ibu sudah masuk di level alam berikutnya, maka kita sangat individualistik. Nafsi. Di dalam Al-Quran itu Allah sebut, yaumala tamliku nafsul li nafsin say'a wal amru yauma izin lillah. Pada hari itu, kata Allah, hari pembalasan. Karena ayat sebelumnya, wa ma adraka ma yaumuddin summa ma adraka ma yaumuddin. Apa itu hari pembalasan? Allah coba mempertanyakan itu kepada kesadaran kita. Bukan berarti Allah nggak tahu. Jadi kalau Allah nanya apa itu hari pembalasan, itu bukan berarti Allah nggak tahu. Allah nanya, kita sadar nggak tuh kira-kira gitu. Pada hari itu, kata Allah, tidak ada orang yang pandai mengurusi orang lain. Semua orang sibuk mengurusi dirinya sendiri. Wal amru yauma izin lillah. Karena semua keputusan ada di tangan Allah. Nah sekarang pertanyaannya, sepenting apakah ayat itu menjadi variabel koheren dalam perjalanan hidup kita? Kita ini kan model-model medan-medan gingging, tau medan-medan gingging. Ya. Kau jangan nggak sholat, nanti kau masuk neraka. Kapan itu? Nanti di akhirat. Oh yang nanti-nantilah kita bahas, peninggal kita bahas yang sekarang. Nah itu, medan-medan gingging itu kayak gitu. Apa? Tongkar kali jadi orang. Padahal ya, hal-hal yang futuristik yang kita sampaikan tadi, itu berlaku abadi. Kebetulan kan kita belum meninggal nih. Ada yang udah merencana belum? Tapi kan kita semua bakal wafat, Pak. Serius. Ibu-ibu, kita ini bakal wafat semua. Kalau nggak Bapak Ibu yang di luar, saya yang belakangan. Itu tergantung waktunya aja. Ya. Maka Bapak Ibu, saya sih kalau ditanya secara prinsip ya, kalau Anda sayang diri Anda, pasti Anda jadi orang taat. Udah selesai. Itu normal aja. Karena nggak ada orang yang bisa nolong Anda, udah selesai. Anak Anda nggak bisa nolong Anda, orang tua. Gak usah baperan kali jadi orang di dunia ini. Capek jadi orang baperan. Ya. Awak WA suami awak, ya kan, bini-bini ini. I love you suamiku. Dijawab sama suaminya, oke. Apa nggak oyong kepalanya? Bawaannya mau emosi aja. Kok oke ya? Ustadz pengalaman itu ya. Pengalaman semua kalian. Oke. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Maka inilah suasana yang mau kita hidupi di 109. Gini ya. Ternyata umur panjang itu rezeki yang mahal. Ya. Jadi saya pernah ditanya, Ustadz boleh nggak doa umur panjang? Saya bilang boleh. Kalau kita doa umur panjang kan nggak mungkin Allah. Siapa bilang nggak mungkin? Tapi bagi kita itu mustahil. Makanya belajar tauhid. Begini ya. Kausalitas itu kita pegang.
Tapi Allah tidak terjebak dengan kausalitas. Begitu cara memahaminya. Ya, mana lebih potensi cepat meninggal, duluan meninggal, yang tua atau yang muda? Bagus, itu kausalitas namanya. Meskipun yang muda bisa juga lebih duluan, oke, itu nama. Jadi hukum kausalitas hanya berlaku di kita. Kita memahami Allah tidak boleh pakai kausalitas karena Allah sebut wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Allah sendiri yang bilang, saya nggak pakai kausalitas loh, kata Allah. Aku bisa kasih rezeki kepada siapapun yang aku mau bighairi hisab, nggak pakai proses, bos. Apa? Makanya ini ya, ini terminologi tauhid. Apapun yang kita mau, belum tentu Allah mau. Tapi apapun yang Allah mau, kita harus mau. Yang paling enak, apa yang kita mau, Allah mau. Dan kerja kita adalah memau-maukan apapun yang Allah ayat. Gitu. Ibu-ibu, mana lebih cantik, pesek atau mancung? Berat, orang pesek bilang mancung. Mana lebih cantik, pesek atau mancung? Ini memang kalau peneliti jawabannya teori relativitas itu menjadi dominan. Ya. Apalagi gestur penelitiannya filosofis. Orang pesek cantik nggak? Cantik. Oke, wahai orang-orang pesek yang merasa cantik. Nanti kalau kalian punya anak atau cucu, kalian maunya pesek atau mancung? Terjadilah diskriminasi kepada diri sendiri. Berat, Pak. Harusnya orang-orang pesek membuat organisasi perpesekan di muka bumi ini untuk mengakomodir semua kepentingan orang-orang pesek. Tapi tetap gestur dikotomik itu nggak bisa berpisah dari diri kita. Stratifikasi itu kita yang buat loh, Pak. Jadi kita ini sedang menyandera kegembiraan di diri kita sendiri. Kita yang menyanderanya. Cantik kali anak kau ya, mancung. Padahal anak dia pesek cantik juga yang dibilangnya. Yang ngeri itu punya hidung nggak bisa. Iya, udah slow aja. Tapi kan gitu, kita ini terlalu terframing dengan nyanyi yang selalu kita nyanyikan waktu kecil dulu. Aku ini orang kaya, ya Oma, ya. Aku ini orang miskin. Paham lagu itu enggak? Enggak. Masya Allah, di mana kalian hidup waktu kecil dulu? Dulu itu namanya lagu stratifikasi sosial itu. Rame-rame itu pakai. Untung lagu itu nggak famous sekarang. Bayangkan kalau lagu itu terkenal sekarang. Akan muncullah gestur berpikir, kau kaya, aku miskin, kau miskin, aku kaya. Sebenarnya, kalau pakai pendekatan yang lebih filosofis, kaya miskin itu mindset, Pak. Bukan keadaan. Kenapa fikih mencaplok kaya miskin sebagai variabel menerima zakat atau tidak? Supaya ada alat ukurnya secara kuantitatif. Bagaimana mengukurnya? Secara primer Anda nggak bisa makan. Oke, Anda miskin, duafa, fukara, oke, kasih dia zakat. Tapi kalau dalam gestur kehidupan, fakir, miskin, dan kaya itu mindset. Berapa banyak orang duitnya sedikit masih bisa sedekah? Hati-hati toh. Berapa banyak orang yang banyak duitnya tapi payah sedekah? Maka gesturnya miskin dan kaya itu mindset. Saran saya, tolong jangan jadi orang, iya, nggak usah. Walaupun wajah kita kelihatan. Saya nggak bilang loh ya. Ini ya, punya wajah pas-pasan itu enak loh. Jadi orang nggak ngukur gitu loh ya. Bayangkan tuh, awak duduk di pinggir jalan hampir mau dikasih orang duit awak ya kan. Ya, kan asik ya. Baik ya Bapak Ibu. Yang berikutnya adalah, nah bagaimana melihat Rasul? Gini ya, saya akan cantolkan ini, ulang tahun, variabel organisatoris dan seterusnya. Gini, Nabi Muhammad itu, saya bicara realitas nih. Manusia makhluk materialistik. Sulit akan mencintai sesuatu yang nggak pernah ketemu. Kita ini nggak pernah bisa mencintai orang yang nggak pernah ketemu loh. Ini gak usah geleng-geleng, anggu-anggu aja. Awak aja mau dikenali sama mama awak, mau dikenali sama siapa? Itulah mama nggak tahu. Gimana rumahnya mak? Belum tahu juga. Orangnya kayak mana? Itulah yang mama belum paham. Ya nggak bisa.
Maaf ya, jadi sebenarnya gestur physically kita nggak bisa cinta Nabi. Makanya saya sering bilang di mana-mana, di ceramah-ceramah saya bilang, kita ini banyak yang cinta Nabi ecek-ecek loh. Serius. Kenapa? Karena kita nggak punya chemistry apapun kepada Nabi Muhammad. Kalau kita bicara memaksakan diri kita mencintai Nabi, itu bicara realitas. Tapi, bahasa Inggris tapi apa? Tulisannya BUT. Bud bilang kenapa Bu? BUT. Tapi ya kita ini harus mencintai Nabi. Kenapa? Karena Nabi itu adalah orang yang paling disayang oleh Allah. Maka kita berpindahlah dari suasana yang physically menuju suasana yang substansi. Maka kita simpulkan, siapakah Nabi itu? Kalau saya menjawabnya, saya akan simpulkan di awal. Nabi Muhammad itu adalah orang yang punya sabar yang sangat heroik. Kalau Nabi Muhammad tidak sabar yang heroik, udah lama dia enceng jadi Nabi. Tahu enceng, Pak? Bapak tahu enggak? Enceng, ya tahu. Jadi kalau main berondok, locak awal, Pak. Si awal aja yang enceng lah. Ya, lah. Udah dikompai sama kawan-kawan, dia aja yang jaga ya dia. Begitu udah bukan benten semua, udah selesai. Paham ya? Saya hanya meriwain Bapak Ibu bahwa dulu kalian pernah anak-anak lo gitu. Jadi jangan suntuk kali muka, agak rileks gitu. Pencairan segera lo, tenang aja. 2,5% ya, jangan lupa. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Maka bagaimana kesabaran Nabi? Saya nih ayo bicara rasionalitas. Mana lebih enak? Kalau urusan dunia, jadi Nabi atau jadi menteri? Atau jadi anggota DPR RI? Ayo. Kita hitung ya. Jadi anggota DPR RI punya rumah dinas, mobil dinas, tunjangan, tendangan, saltoan. Benar toh? Kemana-mana naik Koredes, benar tahu Koredes? Yang titok-titok itu yang sekarang lagi didebat sama banyak orang. Iya, pok. Wiu. Jadi Nabi Muhammad ada rumah dinas nggak dia? Onta dinas BK Merah? Berapa tunjangan Nabi Muhammad per bulan dari Tuhan? Kalau gitu kenapa dia mau jadi Nabi? Maksud saya leveling berpikirnya di situ aja. Supaya kita tahu diri loh. Kita ini kan gestur taat kita masih orientasinya dunia. Saya sempat bilang sama mahasiswa saya, Anda kalau sholat hajat, hajatnya dunia atau akhirat? Ternyata dunia. Nabi Muhammad, dia dekat betul sama Allah. Tapi suasana dunia sangat inklusif. Pertanyaannya kenapa dia mau jadi Nabi? Ya, saya pernah nanya orang ini, kalau ada ibu-ibu juga boleh juga nih. Siapa yang mau kerja sama saya? Saya gaji tiap minggu, saya doakan masuk surga. Itu gajinya. Saya belum ketemu ada yang mau, Bu. Kalau ada yang mau, alhamdulillah betul itu. Kenapa? Hepeng do nama ngatur negara. Jadi logika materialistik ini dibawa menjadi variabel benar dan kebenaran. Maka gestur orang taat itu muncul sebagai gestur-gestur yang sangat dikotomik. Kenapa saya taat, hidup saya kayak gini ya Allah. Itu tetangga saya nggak taat, hidupnya enak kali. Betul aja dia. Karena bahasa Inggrisnya bicau saya. Ya, karena kita gagal memahami ketaatan. Taat kita anggap sebagai variabel jalan dan tujuannya adalah dunia. Maka geser aja sedikit. Taat itu sebagai variabel tujuan, bukan variabel jalan. Kira-kira gini. Saya sholat agar saya kaya. Saya puasa agar banyak rezeki saya. Sekarang diganti. Saya hidup agar saya sholat. Saya sukses agar saya puasa. Berarti semua ketaatan variabelnya tujuan. Supaya nyaman hidup ini. Bapak Ibu, hanya kita yang bisa mengendalikan diri kita secara teknis. Sebab apa? Allah kasih akal sebagai chip yang sangat independen untuk membuat kita melakukan apapun. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi gesturnya itu sangat teknis. Ya, kalau istilah saya itu gini, bukan Anda yang mengintervensi alam ini, kita yang mengintervensi diri sendiri. Ngamuk dia hujan aja, kayak mana awak mau kerja? Untung gak awak selentik telinganya. Bos, kalau musim hujan, ente naik motor, siap-siapkan mantel. Paham nggak? Gingging juga ini orang. Tapi modelnya gestur-gesturnya orang Medan, pokoknya nggak boleh dia yang salah. Makanya dia salahin hujan. Ya,
Kalau saya bilang, nggak ada yang salah di muka bumi ini selain dari kemampuan kita memanage hidup, udah gitu aja. Ya, sama itu ya. Selera di sini, selera di sini, kemampuan di sini. Apa nggak oyong aja bawaannya? Ya kan? Tahu ciri-ciri orang oyong? Nggak pernah mabuk, tapi jalannya mereng aja. Saran saya, kalau you punya kemampuan di sini, selera di sini, supaya normal hidup ini. Itu kan membangun image saja. Ada memang, jadi gini loh, Pak Kepala Pusat nih, mohon maaf nih, ya datang ibu tuh ke pesta, pakai emas semua. Langsung orang di pesta itu pening nih, nggak cocok mukanya dengan emasnya. Paham? Ya Allah, kok jadi gosip ini? Akhirnya dia mempertanyakan kepada dirinya, ya Allah, orang sejelek ini kok banyak kali emasnya. Aku cantik loh ya Allah, kok emasnya nggak banyak? Kenapa? Karena kita nggak siap dengan model hidup orang lain. Makanya itu tulisan saya terakhir tuh di satu jurnal. Saya bilang tuh memodifikasi uzlah. Uzlah itu kan terminologi tasawuf zaman klasik. Uzlah itu mengasingkan diri, Pak. Tahanusnya Rasul ke Gua Hiro itu dalam rangka uzlah. Rasul tuh nggak sur nengok orang-orang jahiliyah, tapi dia kan nggak bisa robah karena dia belum jadi nabi. Akhirnya dia pergi ke Gua Hiro. Kalau uzlah dalam konteks yang sangat modern adalah membatasi akses. Ya, logikanya gini, yang nggak perlu nggak usah cari tahu. Yang nggak perlu nggak usah cari tahu. Udah itu aja. Ya, di satu kampung nggak pernah makan pizza, nggak pernah nengok pizza, dengar iklan pizza nggak pernah, nengoknya pun nggak pernah. Pertanyaannya, bisa nggak mereka selera makan pizza? Begitu, itulah uzlah. Makanya asik sekali kita membatasi akses. Paham nggak ibu-ibu? Ibu-ibu, ini bapak-bapak ini tersiksa kali kalau kalian udah tanya sejarah. Nih mereka ini nggak ahli sejarah. Makanya ada kalimat pengantarnya itu teringatnya. Ibu-ibu ini suka kali lo bilang teringatnya. Bener toh? Papa, teringatnya. Kapan terakhir kali kita ganti horden ini, Papa? Itu, ibu-ibu, kalian tes habis ini suami kalian di rumah ya. Kalau nggak gagap dia menjawabnya itu. Karena apapun jawabannya punya konsekuensi yang logis, filosofis, apalagi konsekuensi yang sangat eksperimental, semua lengkap konsekuensi. Samanya itu, seorang istri nanya sama suaminya, Bang, nanti pakai baju batik yang kita beli di Jogja itu aja ya Bang, yang tahun 2007. Nggak tahu dia itu Bu, nggak tahu. Kalian aja yang maha tahu di muka bumi ini. Udah lupa Bang ya, itu waktu kita nongkrong kita pakai loh Bang. Ingat Abang ya, Abang minum jus jeruk yang tumpah. Ingat Abang? Nggak sedetail itu pemahaman dia Bu. Kumisnya aja yang lebat Bu, pengetahuannya nggak dalam. Berhentilah menyiksa suami kalian berlebih-lebih. Saya kasih tahu ya. Tidak ada suami yang takut sama istrinya. Ini kok nggak ada di sini amal. Tidak ada suami yang takut sama istrinya. Cuma istri-istri sering kelihatan menakutkan. Surga ya Bang itu. Kayaknya korban juga itu. Oke. Baik, ibu-ibu. Begitu dia tanya, Papa, kapan terakhir kali kita ganti ini? Teringatnya. Suaminya bilang, tahun lalu deh. Salah Papa. Ini kita ganti 3 tahun lalu. Medan Mall lantai 2 agak kelinging. Detail Pak, sejarahnya Pak. Kalau Bapak tanya tanggal sama jam, dia pasti bisa bilang. Ya. Habis itu kita makan KFC loh Pak. Ingat apa? Nggak ingat. Ya. Tahu nggak itu konsekuensinya? Sudah saatnya ganti. Saya nggak ngajari Bapak Ibu tuh. Saya mau bicara variabel manajerial. Primer, sekunder, tertier. Saya nggak akan ngajari itu secara teknis, tapi saya bicara filosofinya. Lalu dia bilang, Pak sudah saatnya kita ganti. Suami kasih argumen. Jangan lama, kita nabung aja lah. Nggak bisa, Pak. Di mana marwah mama, Papa? Kalau horden nggak diganti. Nanti kalau tamu datang, di mana muka mama?
Benar toh? Bukan orang PPKS, Pak. Ini orang P3, Pak. Ini PPKS. Oke. Udah? Ini saya kasih tahu sama ibu-ibu. Nih sebenarnya ini suami kalian takut ngasih tahu. Ini saya kasih tahu aja. Semua tamu yang datang ke rumah kalian itu lagi banyak masalah. Nggak sempat dia nanya horden kalian. Nggak sempat. Jangan baper kali jadi orang. Saya belum ketemu ada tamu datang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya Allah ini aja horden kau ya. Nggak ada itu. Jadi tingkat kebaperan kita yang tinggi itu mendegradasi kepentingan kita. Hal-hal yang sekunder dan tertier menaik tajam jadi primer. Saya tanya sama ibu-ibu pengajian yang bajunya seragam, ibu-ibu pengajian baju seragam, saya bilang, mana bayar SPP anak atau beli seragam baru? SPP lah. Begitu ditanya, ada yang anaknya nunggak 2 bulan bayar SPP. Maaf, jadi maksud saya keberkahan itu Allah kasih kita kemampuan memahami hal yang sangat realistik. Rasa malu kita dihilangkan Allah. Banyak orang menghina kita tapi kita nggak merasa terhina. Yang paling rumit orang nggak pernah menghina kita, kita merasa terhina. Dia beli emas baru, begitu dia beli emas baru goyang aja tangannya. Yang penting, apa kabar ibu? Udah lama ya nggak jumpa lagi. Kenapa kolesterol ya? Kok ini asam urat? Oh emas baru, lama kali. Jadi, ibu-ibu kok pengalaman kali kan? Jadi inilah maksud saya, geseran-geseran yang mau kita normalkan dalam hidup ini. Bapak Ibu, ini serius ya. Hidup sederhana ternyata menjadi definisi baru untuk menormalkan situasi ini. Saya nggak tahu, keputusan Menteri Keuangan untuk membagi-bagi duit kepada bank-bank. Ini sekarang bank-bank pening loh, serius. Saya kan dekan di ekonomi, itu saya ngobrol sama pimpinan-pimpinan cabang. Itu dipaksa mereka dari pimpinan untuk menyalurkan uang itu. Tapi jangan fiktif. Kenapa? Potensi pidananya ngeri. Saya sebenarnya itu Pak Purbaya itu ingin mengatakan kepada kita, kan nggak ada duit kan? Sekarang gue kasih duit, saya pening nggak? Pening Pak. Nggak ada duit pening, ada duit, iya mati aja lah kita udah. Serius. Kenapa? Karena tingkat kemampuan kita mengakses kebutuhan itu menjadi penting. Saya nggak tahu ya, kalau negara-negara maju, maka saran saya memang ini di mana bumi dipijak, di situ keilmuan akan muncul. Ini bukan hanya langit dijunjung. Kalau saya ditanya, perlu nggak kita pergi ke luar negeri? Menurut saya perlu. Supaya kita bisa membaca cara manusia hidup. Ya, kita melihat habit orang dan kita menghabituasi namanya. Menghabituasi itu membiasakan kembali. Kenapa ada orang kerja mau jalan? Ya, kalau saya bilang sih perspektifnya sudah olahraga. Tapi kan banyak orang yang takut berkeringat. Keringat itu nggak pernah merusak sistem kerja kita. Hati-hati loh. Ya, siapa bilang orang kerja harus wangi parfum? Wangi parfum itu bisa membuat orang salah paham. Kok wangi kali kamu katanya. Sama itu kayak orang ini kalau mau bicara hal-hal yang paling sensitif. Jalan sore ibu itu di kompleknya ya kan, jalan sore. Bapak itu karena udah pensiun siram-siram bunga lah dia di depan. Lewat ibu itu. Ibu jalan sore ya. Ibu ini pun kesentelan. Iya. Ditambah lagi. Kok makin langsing ku tengok ibu. Hehehe, udah tua loh, udah tua loh, udah tua loh. Udah, langsung dalam batin ibu itu. Ya Allah, seumur-umur suamiku nggak pernah bilang aku langsing. Bapak ini Masya Allah. Besok lewat lagi dia situ. Nggak ada bapak itu kecewa hatinya. Oh hati-hati. Sesensitif itulah sebenarnya paradigma kita. Serius. Setan itu setan kali loh, serius. Ya. Dia itu bisa membuat kita, kalau nggak bisa digodanya kita di dosa besar, dia akan serius merusak kita di dosa-dosa kecil. Ya, karena setan itu pakai model kapitalis.
Kalau dia tidak bisa untung 1 juta, paling nggak cepet pun jadi. Ya, yang penting dia punya jejak di dalam perjalanan hidup. Hati-hati Bu, sampai di situ nanti marwah keimanan kita itu. Dan Rasul lewat dia dari situ. Saya mau cerita, men-screenshot bagian-bagian penting Rasulullah. Begini ya. Kegagalan kita melihat Rasul itu adalah cara kita memahami sejarah Rasul itu hanya mau tahu, tidak mau rasa. Itu masalah. Ciri jawabannya adalah O. Apa? Oh, ini saya ngomong bilang oh ya. Bapak Ibu, Nabi Muhammad itu lahir dalam keadaan yatim. Jawab. Nabi Muhammad itu ujiannya berat. Jawab. Nabi Muhammad itu banyak fitnah kepada dirinya. Jawab. Apa nggak mau main tampar aja? Jawab. Oh itu, kalau dalam sistem filsafat berpikir, itu adalah kebenaran yang paling rendah. Jadi kalau ibu-ibu keseleo kakinya, terus mental-mental sama suaminya, Bang Atit lo kaki adik. Terus suaminya bilang, nggak di otaknya itu, udah jangan baperan ngelit ya. Ya. Maka kita ini selalu membaca sejarah Nabi pakai huruf O. Maka gesturnya nggak ketemu, Pak. Ya, kalau nonton film India, siapa suka film India? Sebutkan 1 judul yang ada di kepalamu, coba. Bagus, yang sebut kecil saya umurnya udah banyak itu. Kalau nonton film India, anak mudanya berantem sama banditnya 7. Gak usah kalau sholat istikharah kalian, gak usah. Ya Allah mudahkan urusannya ya Allah. Dia orang baik, gak usah, slow aja. Insya Allah anak mudanya menang, apapun kejadiannya. Karena on skenario, sutradara sudah kasih bocoran apa cerita hidup mereka. Pertanyaannya Nabi Muhammad dibocorkan Allah nggak skenario hidup? Nggak dibocorkan, Bu. Makanya tadi saya bilang mana lebih enak. Jadi logika ini menurut saya menjadi prinsip untuk kita tahu diri loh, serius. Ya, awak baru hilang sendal di masjid udah buat status di Facebook. Berat kali jadi orang yang tahu. Ya Allah, ujian apa yang kau beri kepada saya? Sendal saya hilang di masjid. Nama. Kalau mau sendalnya hilang di masjid, yang kanan taruh pintu ujung, yang kiri taruh pintu ujung. Insya Allah oyong tuh yang juga. Iya. Nah, Bapak Ibu kita lanjut ya. Maka gimana? Saya mau ajak kita melihat tingkat responsibilitas kita kepada kehidupan Nabi itu harus dikuatkan supaya kita normal melihatnya. Jadi Nabi lahir dalam keadaan yatim sejak lahir itu nggak mudah loh Ibu. Rasul itu lahir di kultur patriarkat. Patriarkat itu kebapak-bapakan. Makanya orang Arab itu semua pakai bin. Bin, ya kira-kira logikanya gini. Anda nggak perlu kenal saya, tapi Anda kenal bapak saya senang. Bukan kayak orang Medan sebut nama bapak piting-pitingan ya. Anak panjul kok ya. Fitrah itu ya. Langsung. Saya dulu Pak Kepala Pusat SD saya rondo itu rapot saya. Karena di rapot itu ada bacaan ayah kandung. Bagi kita melindungi rapot dari tajamnya mata-mata kawan itu mengatakan itu adalah prestasi yang luar biasa. Benar nggak? Benar kan? Sampai ada orang berantem gara-gara pijat-pijakan kepala bapak, tahu nggak? Ini kepala bapak kau tuh. Iya, ini benar kok. Orang Indonesia selalu melindungi nama bapaknya, itu heran gitu. Tapi orang Arab dia senang sekali nama bapaknya dikenal oleh banyak orang. Muhammad lahir tidak punya bapak. Menurut saya ujian Nabi Muhammad itu sejak 0 tahun umurnya. Kok seribet itu gitu loh. Padahal tidak sah Islam seseorang kalau tidak bersyahadat kepada Muhammad. Makanya dalam rukun Islam disebut 2 kalimat syahadat, bukan 1 kalimat. Ada orang mau masuk Islam, asyhadu an la ilaha illallah. Terus nggak mau saya itu aja cuma. Nggak sah Islamnya. Hebat nggak tuh Nabi Muhammad? Jangankan malaikat, Allah pun berselawat kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu. Jelas, Allah yang kasih tahu. Tapi kenapa sangat inklusif dunia? Itu menurut saya yang perlu ditanya. Sehingga akhirnya kalau saya menormalisasi namanya. Kira-kira gini. Tadi kan sudah saya bilang, yang Allah mau, kita harus mau. Gini Bu, kalau kalian sudah gendut, lupakanlah langsing. Karena kadang filosofi hidup orang gendut, kepengen
Normal aja lah hidup jadi orang gendut. Udah. Ada tuh lagunya kan. Benar toh? Tapi karena gestur kita ingin melangsingkan diri, kita lupa hal-hal yang paling serius dalam perjalanan hidup kita. Lupa sehat, lupa enak makan, lupa enak tidur, lupa menyayangi suami. Karena sayang sama suami orang lain. Nggak ada di sini ya. Nggak ada. Karena hasil riset saya 2024, kejahatan-kejahatan kantor itu adalah selingkuh. Nanti saya publish, ini sedang di jurnal. Ya, hati-hati loh. Katanya lebih aman selingkuh sama istri orang lain atau suami orang lain. Itu istilahnya. Kok diiyakan pula sama ibu-ibu. Dicam betul aja ibu-ibu ini jadi. Nah itu ya. Jadi oleh karenanya, kita ini harus pandai melihat sesuatu bukan tidak produktif, bukan defensif, tapi ofensif. Rasul itu tahu dia digosipin, tapi dia nggak pernah masuk kepada ruang gosip itu. Waktu Nabi Muhammad nikah sama Khadijah, itu silahkan baca artikel-artikel yang ditulis oleh banyak orang. Itu kan gosipnya Makkah itu gila betul itu. Apa ya, kayak orang tuh nggak, kok bisa ya Muhammad nikah sama Khadijah? Nah, kira-kira gitu. Ya Allah, langsung di framing ya, tuh gila duit, di framing. Oh, ya. Tapi Nabi Muhammad merasa bahwa cara orang melihat kita memang nggak pernah sama, benar Bu. Ibu-ibu tahu nggak kalian siapa yang paling sering menggosipi kalian? Yang paling sering menggosipi kalian itu anak kalian sama suami kalian. Oh iya. Bu, jangan lagi tuh Bu. Ibu ini langsung ayah-ayah gitu. Kecuali ibu loh sama bapak. Selainnya iya. Gini. Begitu kawan anak awak mau datang ke rumah kan. Aku mau ke rumah kau ya. Nggak usah, mamaku cerewet loh. Akhirnya tersebarlah di seantero sekolah bahwa mamanya. Nah, jadi mau normal aja. Kawan awak mau datang ke rumah awak. Kamu ke rumah, jangan. Biniku belum, jangan. Udah jelas. Jadi kita nggak usah berharap bahwa orang menggosipi kita, orang terdekat kita aja menceritakan kita, Pak. Udah selesai, Pak. Jadi makanya hal yang paling realistis adalah tidak semua orang sama cara melihatnya tentang siapa kita. Ini kalau perspektif sejarah. 3 orang yang pernah berkomunikasi dengan saya. Kawan SD saya, kawan saya kuliah, kawan saya bekerja. 3 orang ini disuruh menceritakan siapa saya. Pasti ceritanya beda. Kawan SD saya bilang, itu kalau main guli curang kali itu. Hati-hati kok berkawan sama dia, curang itu. Oke. Kawan saya kuliah bilang, bercewek aja kerjanya itu, hati-hati kau katanya. Kawan saya yang kerja bilang, baik itu. 3 ini kalau dipertemukan, pasti nggak ketemu. Nah, begitulah perspektifnya sejarah. Makanya dalam filsafat sejarah disebut, Anda kalau baca sejarah, jangan nggak mengenal siapa penulisnya. Kenapa? Karena subjektivitas penulis dominan dalam cerita sejarah. Itu hati-hati, jadi jangan dicaplok habis. Makanya tuh kalau itu ada satu tulisan tuh di jurnal, seorang penulisnya itu ada dari mahasiswa dari Leiden University kalau saya nggak silap, seorang Prancis, dia ngambil Islamic Studies di Belanda di Leiden. Dia nulis gini, kira-kira gini ya, maksudnya gestur tulisannya, karena saya kan nggak bisa memahami sempurna, tapi saya coba memahaminya dengan generik lah. Jika Muhammad hidup 10 tahun lagi, gitu kira-kira gestur tulisannya. Dia ingin bilang bahwa kalau Nabi Muhammad hidup 10 tahun lagi, 63 menjadi 73 gitu toh. Itu ternyata kajian futuristiknya, ramalan dia adalah orang sedunia ini akan Islam. Karena di akhir-akhir hayat Nabi Muhammad, itu orang sudah settle betul sama Muhammad. Benar tuh, nanti silahkan baca sejarah. Itu makanya banyak orang mau meluk dia, banyak orang diam-diam melihat dia. Bahkan tuh dalam satu riwayat, orang nyari kotorannya. Makanya dalam satu hadis disebut, kotoran Nabi itu ditelan bumi supaya tidak jadi fitnah. Makanya tidak pernah kotoran Nabi itu tercecer dimanapun. Begitu dia buang air, itu langsung ditelan oleh bumi. Kalau istilahnya itu bumi menyimpannya. Kenapa? Karena itu akan menjadi aib bila itu tersebar ke mana-mana. Sampai begitu. Tapi namanya dalam filsafat ada dualitas. Nih saya pelan-pelan menceritakan dualitas. Supaya Bapak Ibu kita bisa memahaminya. Allah mau kita ini baik. Tapi yang terjadi kesannya selalu tidak semuanya baik. Kenapa? Karena Allah punya dualitas. Dualitas Allah maunya ini, tapi Allah memberikan yang ini. Kalau Allah memberikan yang ini, bukan berarti Allah nggak mau yang baik. Supaya kita belajar dari yang ini.
Nih responsibilitasnya. Gini, Palestina, berapa banyak orang udah mulai marah sama Palestina? Gesturnya udah vertikal. Ya Allah, di mana keadilanmu? Ya Allah, tidakkah kau bisa membantu? Berarti kan gesturnya sudah vertikal. Dia sedang mempertanyakan Allah. Hati-hati loh. Secara tauhid itu bermasalah. Ya, kira-kira gini. Anda jangan urus urusan Allah, urusan aja urusan Anda. Kira-kira gitu. Kenapa orang nanya gitu? Allah mau bilang, yang mau Allah tentukan suka-suka hati siapa? Suka-suka hati Allah dong. Benar nggak? Nabi Nuh punya ujian anaknya ingkar sama Allah. Kira-kira itu masalah nggak? Ibu-ibu pilih. Mau mana? Anak ibu yang ingkar sama Allah atau anak tetangga ibu yang ingkar? Coba. Tetangga, kau udah jelas. Sensitivitasnya aja udah teruji. Tapi bagaimana Nabi Nuh tidak bisa melakukan apapun atas keputusan Allah. Silahkan baca surah Hud di akhir-akhir surah Hud itu. Allah sampai dia ngomong tuh, ya Allah tolonglah anak saya. Allah bilang enggak, dia itu orang jahil gitu. Sampai di ayat terakhir ketiga itu disebutkan Allah. Aku lebih tahu apa yang aku takdirkan. Barulah menyerah tuh Nabi Nuh. Ibrahim disuruh nyembelih anaknya Ismail. Coba awak aja disuruh nyembelih ayam peliharaan awak nangis kok pakai ritual lagi. Kayak mana tuh? Sebenarnya tuh maksud saya pakai rasionalitas, jangan pakai O aja. O. Kegagalan kita membaca sejarah para nabi ya pakai O doang. Kita nggak menghidupi suasana hidup mereka itu secara realitas menjadi bagian dari diri kita. Makanya nggak mewah sejarah-sejarah nabi itu di diri kita. Nah itu dia. Sampai dia mau nyembelih anaknya, Bapak Ibu, ini serius. Dia nggak pernah paham kalau Allah akan menggantikan anaknya dengan anak. Itu gimana itu suasana batin? Itu maksud saya. Sehingga akhirnya kita kalau mau refleksi kepada hidup kita, apa yang mau kita komplain sama Allah? Saya bilang, kenapa tadi saya bilang kalau udah gendut-gendut aja? Saya bukan ngejek-ngejek, serius. Kadang-kadang gara-gara kita ingin menguruskan diri kita habiskan 6 sampai 80 energi hidup kita pada hal-hal yang jauh lebih penting. Ada orang bilang, Bang, awak mau jujur sama Bang. Jujur lah deh, tapi jangan marah ya Bang. Iya, karena awak nggak bisa bohong Bang. Kalau bohong berdosa loh Bang. Iya, udah bilang aja apa? Maaf ya Bang ya. Kok jelek kali muka Abang. Lembut dia ngomongnya, tapi kan menyakiti hati loh. Apa bilang? Memang omonganmu lembut deh, tapi jijik kali aku dengar. Paham nggak? Jadi ada orang memang cara membaca kita ya selalu begitu-begitu aja. Udah mau berhenti memahami itu, Bu. Masa baperan kali jadi orang. Selalu-selalu aja lah di dunia ini. Ayo, gestur yang nggak boleh dihilangkan adalah taat. Ya, taqarrub ilallah duna syai'in akhar. Apapun gestur hidup dunia ini kepada Anda nggak boleh berpaling dari jalan Allah SWT. Dan itu yang dilakukan Nabi. Nabi Muhammad hijrah ke Taif. Oke? Hijrah ke Taif. Taif itu kan naik. Kalau Bapak Ibu sudah saya pasti paham tuh. Itu kayak beras tagi loh. Makanya itu ke Taif nggak naik bus pariwisata loh. Gue belum ada waktu itu. Tidak ada rest area, Indomaret nggak ada, Alfamart nggak ada. Coba bayangkan secara manual bagaimana hijrahnya Nabi. Ya, sampai di Taif harapan Nabi dapat perlindungan dari orang Taif. Apa? Ternyata orang Taif cadas-cadas, dilempari sampai dalam sejarah itu kakinya berdarah. Yang emosi Jibril. Apa kata Jibril? Ya Muhammad, doakan saja kepada Allah agar dibenturkan ini gunung Taif ini kan Taif gunung itu. Supaya nggak ada lagi orang Taif. Coba bayangkan kalau Nabi Muhammad model orang Medan. Iya, aku udah jijik kali nih orang Taif. Untungnya Nabi Muhammad sabar, Pak. Itu yang saya bilang. Dia paham membangun peta dari keadaan hidup orang yang nggak bisa nerima dia. Makanya jawaban dia sangat futuristik loh. Apa dia bilang? Ya, yang dia bilang adalah, ya Jibril, mereka ini belum sampai dakwah kepadanya. Normal itu kayak gitu. Ya, nanti akan datang orang-orang taat dari negeri Taif. Bayangkan itu. Jadi maksud saya, bisa nggak menyikapi hidup itu model begitu? Ya, ibu-ibu coba bayangkan muka suami kalian, coba. Udah, jangan suami orang, suami kalian. Udah. Bersyukur nggak kalian punya suami kayak gitu? Cuma 6 orang yang jawab. Saya ulangi ya, bersyukur nggak kalian punya suami kayak gitu? Syukur ya. Sekarang pertanyaannya saya ganti. Menurut kalian, suami kalian bersyukur nggak punya bini kayak gitu? Eh,
Terpaksa kali Bapak itu nongkrong. Oh, kayak gini ya. Saya pernah ngisi pengajian bapak-bapak yang nggak ada mama-mamanya. Kutanya sama orang itu, bapak, ini jujur aja nih dari hati ke hati. Kalau kalian masuk surga, mau nggak kalian jumpa sama bini kalian lagi? Dari 60-an orang, cuma 4 yang jawab iya. Itu pun karena bininya ada di luar. Enggak, ini saya bercanda. Saya cuma mau bilang, kalau gagal melihat pasangan sebagai rezeki, nggak mewah hidup kita, Bu. Jadi kalau ibu sering merepet dan durasi merepet ibu melebihi ekspektasi banyak orang, tapi suami ibu masih bertahan sebagai suami, pelihara repetan itu. Oh iya, ya. Karena kadang-kadang cara suami melihat ibu itu normal atau enggak adalah dengan durasi repetan dan jenis repetan. Berapa banyak suami pusing nengok bininya merepet? Diam kenapa kok dia ribut kali? Oke. Besok pagi dia diam aja, oyong juga orang sana. Kok diam aja mama, mau tanya dulu. Makanya kita simpulkan, pertahankan repetan itu. Itu prestasi yang nggak boleh diganti kepada orang. Ya, sama kayak suami. Kenapa ibu-ibu masih bertahan sama suami yang naruh anduk sembarangan? Ya, ngambil kaos kakinya pun nggak pandai. Mandi kalau nggak kena marah nggak mandi. Kenapa masih bertahan lah? Buang angin di mana-mana. Kenapa masih bertahan sama suami kayak gitu? Udah, lepaskan aja. Nggak mau toh. Karena Allah sudah berhentikan mata sebagai alat ukur utama melihat kebenaran menjadi hati dan batin. Meskipun suamiku itu tukang kentut, tapi dia sangat bertanggung jawab. Variabelnya sangat substansi. Dan itulah berkah yang Allah beri. Maksud saya begitu-begitu. Nabi Muhammad juga begitu dia cara membaca hidupnya. Dia tahu bahwa gestur orang ke dia jahat, tapi dia tahu Allah melindunginya. Gitu loh maksud saya. Jadi jangan membaca sesuatu yang hanya kelihatan aja jangan. Ya, gini, yang ada di dirimu nikmati, yang ada di orang lain tengok-tengok aja. Kalau agak oyong berhenti menengok. Ya gitu aja. Ada seorang istri ngomong sama suaminya, bang, abang kayak suami tetangga, kenapa bang? Kenapa tiap pagi pakai dasi, bang, roti, bang, wangi parfumnya sampai rumah kita loh bang. Suami tetangga yang tadi ngomong juga, bang, abang kayak suami tetangga kenapa bang? Di rumah aja suaminya bang. Mana-mana sayang kali deh sama bininya bang. Ternyata keenaan itu perspektif. Ya, dulu kepengen libur, kena COVID, libur terus, oyong kepala kita. Karena manusia ini memang gak suka keabadian itu Pak. Itu silahkan belajar filsafat manusia ini. Otak kita ini terlalu cadas untuk membaca hal-hal yang belum terjadi. Makanya masa depan itu menjadi ujian bagi manusia. Kenapa? Rasa takut manusia terlalu dominan kepada hal-hal yang belum terjadi. Ya. Kenapa orang taat itu berpotensi ingkar? Karena khawatirnya dia capek jadi orang. Iya. Ada ibu-ibu 9 orang buat pengajian. Dibuatlah nama WA grupnya. Pengajian mama-mama 9 orang nama WA grupnya. Udah pengajian. WA grup. Ya, 2 bulan sekali pengajian. Adalah seorang ibu di situ yang ngomong, ibu-ibu, izinkanlah saya dengan kerendahan hati mengajukan diri sebagai donatur tetap kue kotak pengajian. Oh iyalah orang 9, enak aja gitu ya kan. 2 bulan sekali. Iya, setujulah. Januari ngaji oke, Maret ngaji oke, Mei oke. Kena September udah datang ustadznya, udah datang semua. Kuenya belum datang. Di WA lah di grup yang mama pengajian 9 orang tadi. Ibu mohon izin. Kita udah mau mulai kajian loh. Kuenya mana ya Bu? Tanda tanyanya 2 nih Bu. Apa jawaban Ibu itu ya? Yang tahu saya kasih goceng nih. Kenapa dipertanya? Oh, normal kali tuh. Ini saya kasih tahu jawabannya. Dan jangan jawab pakai gitu ya. Ibu izin kuenya mana? Ustadz kita udah datang gitu toh. Apa jawab itu? Keren lah, masa aku aja. Hati-hati. Inilah orang capek berbuat. Iya, itu makanya bilang setan tuh setan kali. Dia tuh pandai membangun gestur-gestur yang nggak masuk di dalam kepala kita.
Kalau dia nggak bisa ajak kita berbuat dosa, maka dia kompori kita, dia provokasi kita untuk berhenti jadi orang baik. Makanya Bu, kalau di rumah tangga, tolong jangan pakai logika rivalitas. Itu saya kalau dalam ceramah-ceramah perkawinan selalu bilang, kau pikir kau aja yang bisa gitu? Oh, jangan. Kalimat itu hapus di kepala kalian. Ya, hapus. Mana papamu? Belum pulang. Dipikirnya dia aja yang bisa keluar malam. Ayo keluar malam kita. Rupanya garong dua-dua. Gak usah, ini nggak ada rivalitas dalam perkawinan. Dalam perkawinan itu kasih sayang, lumrah, maaf memaafkan. Gini ya, ibadah terpanjang itu ya memang kan perkawinan. Maka kalau bukan kemakluman yang menjadi suasana dominan, nggak ada orang yang awet perkawinannya Pak. Nggak ada, mana ada. Dulu tukang lari, sekarang jalan pun udah sengkleh. Ya memang begitu, tapi kasih sayang tetap hidup ya. Nah sedikit lagi ya Bapak Ibu, sampai nanti di penutup, Rasulullah itu punya kesabaran yang tinggi. Di Taif dia nggak marah. Waktu dia mau wafat Rasulullah, itu kan kalau ibu-ibu pergi ke Nabawi itu ada kubah hijau, itu dulu rumah Nabi itu, sekarang jadi makamnya. Nggak jauh dari situ ada namanya Babu Jibril, pintu Jibril. Dari situlah Jibril selalu masuk ke rumah Nabi. Tapi pintu itu jarang dibuka tuh, kecuali ada tokoh-tokoh hebat yang datang di Nabawi. Jibril datang, Jibril lihat tuh Nabi Muhammad sudah tidak asik badannya. Terus Jibril ngomong, ya Muhammad, kau ini kan kekasih Allah. Ya, tidak mungkin apa yang kau minta tidak dikabul oleh Allah. Mintalah sama Allah agar umurmu dipanjangkan. Gitu kira-kira. Apa jawaban Nabi Muhammad? Dan jawaban ini menurut saya menjadi antitesis dari nepotisme. Apa kata Nabi Muhammad? Ya Jibril, aku cukupkan takdirku pada apapun yang Allah sudah tentukan pada diri. Itu menurut saya jawaban yang unpredictable. Bayangkan ya, awak aja kawan awak camar, kalau bisa semua proyek kecamatan sama awak. Rasul itu backingnya itu Allah. Kenapa dia nggak bisa request hal-hal yang sangat sensitif? Ya, menurut saya landing kesabaran Nabi, dia paham tuh, yang Allah kasih pasti udah normal. Nggak ada yang nggak normal, hanya cara kita mensikapi aja kelihatannya nggak normal. Makanya pencairan tahap 3 dan 4 belum cair itu normal. Normal, Pak. Pak Arief udah di oke kan ini. Nah gitu kira-kira. Sehingga akhirnya cara membaca yang harus pintar, Pak. Gini, apapun tulisannya, kalau cara membacanya salah, pasti hasilnya juga salah. Kalau dalam filsafat namanya epistemologi. Bicara how, karena mekanisme itu akan menentukan hasil. Dan mekanisme itu ditentukan oleh cara memahami masalah. Sendok, ya, itu kalau gesturnya definisi. Apa itu definisi sendok? Coba. Pernah nengok sendok? Sendok adalah alat bantu tangan untuk memasukkan makanan ke dalam, itu kira-kira definisi yang paling primer. Benar toh? Ternyata definisi ini membuat manusia membatasi akses, itu problem. Ya. Datang opung nih, gatal punggungnya, digaruknya pakai. Nah, adik ini baru belajar filsafat. Berarti, kenapa? Kenapa garuk punggung pakai sendok? Atau menyalahi definisi secara etimologi tentang persendokan. Apa kata Ato itu? Suka hati aku lah sendok-sendokku, kok kau pula yang pening. Coba. Nah, itu kalau dalam, itu makanya namanya gini ya. Realitas akan mengintervensi hukum. Tapi hukum harus menjangkau realitas. Itulah semua kausalitas yang nggak bisa dipisah dari diri kita. Makanya Bapak Ibu, kalau variabelnya selera, nggak akan pernah bisa mencukupi hidup kita. Karena selera itu perubahan hukum. Tapi kebutuhan, itulah hukum itu sendiri. Makanya berdirilah di kebutuhan dan selerai apa yang kau butuhkan. Jangan butuhkan apa yang kau selerai. Kalau ini sistem hidup kita, normal ini semua. Normal. Ya, akhirnya kita nggak jelek sangka kepada Allah. Itu kalau tadi sedekah. Saya senang sekali Bapak Ibu, PPKS ini insya Allah berkah ya. 109 orang dengan jumlah yang umur kasih. Gini, menggembirakan hati orang itu variabel eksternalnya dominan. Memang kelihatannya uang kita keluar. Yang balik itu suasana yang nggak bisa dipisahkan dari diri kita. Ya, bad mood and good mood itu kalau mau disebut
adalah salah satu indikator kita ini baik nggak ke orang atau tidak. Supaya enak melabelnya, ini habis ini kita selesai. Ini ada si A nih, ini si B. Si A ini duit sedikit, si B ini duit banyak, kira-kira gitu toh. Karena si B kasihan nengok si A, maka si B ngasih duit ke si A. Pertanyaannya, apa suasana batin yang mau dihidupkan ketika dia ngasih duit? Nah, itu yang harus diluruskan. Gini dia, awak banyak duit, si B nih. Tapi hidup awak masih banyak masalah kelihatan. Si A nggak sebanyak awak duitnya. Kok masih hidup dia? Berarti dia lebih mulia memahami hidupnya dibanding saya. Berarti variabel kemuliaan yang dipakai, Pak. Maka Bapak memberi uang ke si A bukan karena kasihan doang. Tapi karena Bapak sedang membelajarkan diri Bapak, Ibu, bahwa ternyata ada orang yang duitnya nggak sebanyak kita masih bisa hidup. Begitu kita kasih duit ke dia, nggak ada kesombongan sama sekali. Itu satu logikanya. Logika dua, ya, ketika kita kasih duit sama dia, yang kita jaga bukan dianya, karena dianya ini bisa berubah-berubah. Yang kita jaga adalah suasana batinnya kepada Allah. Kira-kira gini, begitu kasih sama dia, ya Allah, nggak sangka kau jelek ini ngasih duit, ya Masya Allah. Kalau nengok orangnya nggak yakin aku dia ngasih duit. Ya Allah, bersyukur aku kepada Engkau, hari ini aku udah. Artinya sangka baik dia kepada Allah tetap hidup. Maka kita dengan memberi itu menjaga sangka baiknya kepada Allah. Yang ketiga, kalau kita sudah kasih duit ke dia, berarti hakikatnya, itu tolong di underline. Di kantong kita ada rezeki dia yang sudah Allah takdirkan. Di kantor saya ada tumin, Pak. Ini serius, ini cerita dari hati ke hati aja nih. Di tumin tuh tumin. Iya. Jadi saya tuh suka lari-lari tuh kucing-kucingan. Ya, memang tuminnya sedikit, Pak. 2000 goceng gitu-gitulah. Ya kan kadang seminggu sekali muncul aja muka dia tuh. Ya namanya normal, kita manusia biasa ya. Lari gitu keluar. Tapi kadang-kadang kalau saya kepetuk, saya ketawa loh. Bah, gitu kepetuk. Mau kemana Bapak? Aduh. Saya cuma bilang, kalau udah kepetuk, berarti hakikatnya rezeki. Di kantong saya ada rezeki dia. Ya nggak bisa saya tolak, makanya saya harus legowo. Gitu loh kira-kira. Samanya itu. Kalau udah waktunya, Bapak Ibu ngasih duit sama tukang tambal ban, mau setebal apapun ban Ibu, pasti bocor. Udah selesai. Dan harus berani main di ruang-ruang itu. Jangan bilang apes sekali. 25.000 lewat, ya nggak usah. Cara membaca yang tidak produktif. Nah penutup, semoga Allah memudahkan urusan kita. Mari kita teladani Rasul karena beliau itu orang sabar. Kesabaran Rasul itu melampaui dari ekspektasi banyak orang. Dan kita harus juga sabar menjalani hidup ini. Kalau tidak pandai melihat yang di atas, belajarlah dari yang di bawah. Kalau capek jadi pegawai PPKS, keluar ya. Biar banyak yang masuk gitu. Saya cuma mau bilang, banyak orang yang kepengen jadi kayak orang Bapak Ibu. Berhenti di situ ajalah, membaca suasana hidup ini. Begitu ya. Kalau nggak bisa beli handphone mahal, mahal-mahalkan handphonemu itu. Bagaimana caranya? Lihat kualitasnya, lihat substansinya, lihat fungsinya selama ini. Ya. Dan ingat, jangan norak-norakan hidup di muka bumi ini. Norak-norakan itu hanya milik Allah. Manusia nggak boleh norak. Norak itu variabelnya sombong. Ada orang karena baru beli handphone yang mahal itu, 37.618.000 gopek itu. Itu ngomong, apa kabar? Di situ ya. Apa kali ya? Maaf, beli harga 50 juta juga beli silakan. Tapi berhentilah menunjukkan kepada orang. Wallahi, yang boleh sombong cuma Allah, nggak ada yang lain, Pak. Saran saya itu doang. Ya, berhentilah jadi orang yang menunjukkan siapa dirimu, karena bagi manusia itu hanya sesuatu yang diperlukan, sangat kasuistik aja, selesainya enggak. Ada seorang ustadz waktu diundang ceramah disalami sama semua orang. Semut pun hampir nyalami dia. Besoknya dia datang sholat zuhur ke situ, lagi nggak diundang ceramah, nggak ada yang mau nyalami dia, langsung marah dia. Cemana ini? Sensitivitas jemaah ini nggak jelas. Ente aja yang berharap disalami.
Selalu aja orang tuh nggak bisa hormat kepada ente every time loh, nggak bisa. Ya, makanya jadi manusia yang normal-normal itu jauh lebih fleksibel, jauh lebih asik. Kira-kira gitu ya. Udahlah ya, segitu aja. Terima kasih. Saya senang sekali diundang kemari dan mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada. Tanya jawab dulu Pak Oh, Ustadz. tanya jawab, Karena masih kita tanya jawab. masih ada Oke, silakan. waktu. Baik, terima kasih sebelumnya Pak Ustadz untuk